Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kiranya berkat Tuhan Yesus menyertai kita 5 menit bersama dengan firman sebagai sarapan pagi kita untuk rohani kita. Kiranya membawa keteguhan iman bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menjadi teladan di dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam semangat, dalam iman, dan dalam segala hal Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Jadi yang pertama tema kita adalah pastikan melalui hidup kita atau melalui hidupmu Kristus dapat dilihat orang lain. Jadi di mana kita mengerti bagaimana kerinduan dari Paulus melihat anak rohaninya yang masih muda tetapi sudah menjadi gembala sidang di Efesus, dan dengan situasi kondisi ajaran nabi-nabi palsu, ajaran guru-guru sesat, orang-orang yang murtad dan lain sebagainya. Dan dia menegaskan bagaimanapun situasi dan kondisi, hidup pribadi itu harus benar-benar dapat menjadi terang, dapat menjadi berkat. Itu sebabnya dikatakan sehingga kita bisa menjadi teladan dalam perkataan. Karena banyak orang tidak bisa menjadi teladan dalam perkataan. Banyak orang tidak bisa menjadi teladan dalam apa yang dikatakan. Tidak serasi antara perkataan dan perbuatan. Dia katakan A, tapi dia perbuat B. Kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, antara perkataan dan perbuatan haruslah serasi dan harus dilakukan sebagaimana yang harus dilakukan. Saya mau berpantun, hiduplah agar Yesus dilihat melalui perbuatanmu. Kalau mau menjadi berkat, tunjukkan Yesus melalui tingkah lakumu. Haleluya! Jadi perkataan itu penting dalam kehidupan kita ini. Dan anak saya pernah satu kali dia menuntut perkataan saya, ya kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Karena apa? Sudah janji mau pergi ke mall, lalu datang tamu, sudah mau jam setengah 10, mereka masih tak ngajak. Saya bilang kalau pergi, berarti besok tidak jadi pergi. Jadi akhirnya mereka besoknya kita pergi. Dan kemudian saya masih ingat kalau sekarang itu perempatan Hotel Aston itu. Anak saya bilang, Pak janji Pak ya, janji Pak. Enggak. Dan sejak itu saya tidak mau berjanji. Karena anak saya menuntut perkataan saya nantinya. Jadi perkataan yang kita lakukan itu, atau perkataan yang kita ucapkan itu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya si Paulus walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit baginya di penjara di Roma, dia menuliskan di tahun 64 ini yang 1 Timotius di Timotius 2 tahun 6, kira-kira tahun 67 demikian. Nah, jadi Alkitab mengatakan hidup menjadi teladan dalam perkataan bukanlah semudah membalik telapak tangan. Jadi kalau kita buka langsung seperti ini, pak, bisa. Tetapi bukan semudah itu. Tapi saya mau katakan sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus dapat menjadi berkat dalam perkataan kita. Kita tidak boleh mengikuti orang-orang yang murtad. Kalau Anda melihat di ayat satunya, bagaimana orang-orang yang murtad perkataannya, perbuatannya, selalu menyimpang. Dan kita saya kalau lihat orang-orang yang murtad lalu perkataannya selalu memutar balik, itu ya. Tetapi anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Dan perkataan harus selaras dengan perbuatan. Itulah sifat orang-orang percaya kepada Yesus. Kalau kita melakukan firman Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan Yesus. Haleluya, mantap. Jadi perkataan yang membuat kita hidup mati dikuasai
oleh lidah kita, oleh perkataan kita, apa yang akan kita katakan kepada masyarakat kita. Hiduplah untuk menjadi berkat, dan hiduplah sebagaimana dalam perkataanmu itu, dan lakukanlah perkataanmu sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Dan ini yang pertama, dan saya berharap perkataan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, banyak kali kami salah dalam perkataan, tetapi ajar kami untuk kami setia, selaras antara perkataan dan perbuatan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas bersama Tuhan Yesus tentunya. Mantap. Tuhan Yesus memberkati.